Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2520109, kelas PTIKC. Ya, saya dari kelompok 2 yang soal ujiannya tentang jaringan komputer berdasarkan distribusi data dan media transmisi. Berikut penjelasan saya ini. Jaringan komputer berdasarkan distribusi data dan jaringan komputer yang berdasarkan media transmisi. Yang pertama saya akan bahas tentang jaringan komputer berdasarkan distribusi data. Jaringan komputer yang berdasarkan distribusi data ada dua, yaitu jaringan terpusat, yaitu centralized networking. Yang kedua jaringan terdistribusi, yaitu distributed networking. Jaringan terpusat yang maksud di sini adalah di mana jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien yang bertugas sebagai perantara mengakses sumber data atau informasi yang berasal dari komputer server. Jaringan terpusat ini memiliki istilah, yaitu DOM terminal atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak mempunyai alat pemroses data. Jaringan terpusat mempunyai 4 kelebihan, yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU sangat lebih efisien, sistem keamanan lebih terjamin sebagai sarana aplikasi multi-user. Jaringan terpusat juga memiliki kekurangan, yaitu bila komputer pusat mengalami gangguan atau kerusakan, maka sistem komputer tidak berfungsi. Yang kedua, pelayanan yang kurang fleksibel dan peralatan bantu seperti hard disk dan printer lainnya disimpan atau dipasang di tempat komputer pusat. Yang ketiga, yaitu bila pemakaian CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Selanjutnya, jaringan terdistribusi. Sistem yang terdiri atas sejumlah komputer dengan tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer yang mampu pemrosesan data yang serupa dengan mandiri. Jaringan terdistribusi juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya yaitu mengatasi kerja pada komputer. Yang kedua, biaya komunikasi berkurang. Yang ketiga, kerusakan pada komputer lokal yang berakibatkan kecil pada keseluruhan sistem. Yang keempat, dapat menambahkan komponen secara individu tanpa harus menduplikasikan sistem. Yang kelima, fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang kelima, memungkinkan sistem secara terus-menerus. Yang keenam, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Yang ketiga, susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Yang ke-8, memungkinkan beberapa bagian lokal untuk mengadakan percobaan konsep baru atau fasilitas baru. Yang kesembilan, pemakaian sumber daya alam untuk peralatan mahal harganya. Yang terakhir, pemeliharaan data yang lebih mudah. Jaringan terdistribusi juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu sistem peralatan yang boros. Yang kedua, biaya cukup mahal. Yang ketiga, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Yang terakhir, membahayakan dari segi keamanan data. Selanjutnya pembahasan ini, jaringan komputer berdasarkan media transmisi ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Jaringan berkabel, media transmisi data yang digunakan ini dalam jaringan berupa kabel. Kabel tersebut dapat digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya untuk menghubungkan informasi atau data ataupun dengan hubungan. Jaringan berkabel mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya adalah yang pertama, koneksi tidak rentan terhadap gangguan. Yang kedua, koneksi jaringan berkabel lebih cepat daripada jaringan nirkabel. Yang ketiga, keamanan yang tinggi. Yang keempat yaitu harganya relatif mudah. Yang terakhir, bandwidth-nya lebih tinggi. Jaringan berkabel mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, jaringan berkabel tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobil karena menggunakan kabel. Yang kedua, jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik. Yang ketiga, kabel mudah rusak. Yang keempat, memperluas jaringan itu membutuhkan biaya yang mahal. Selanjutnya, jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Dalam jaringan ini perlu digunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya.
Berbeda dengan jaringan kabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukaran informasi atau data untuk komputer lainnya, dan melainkan untuk menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal informasi atau data antar komputer yang satu dan yang lainnya. Wireless adapter adalah salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Jaringan tanpa kabel atau nirkabel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, pengguna dapat berbagi file dan sumber daya lainnya. Yang kedua, pengguna dapat menggunakan bergerak bebas untuk menggunakan laptop dan perangkat genggam lainnya. Yang ketiga, lebih nyaman. Yang keempat, jaringan nirkabel sering dapat menangani sejumlah dengan lebih banyak dan tidak terbatasi dengan koneksi tertentu. Dan yang terakhir, pengalihan informasi secara instan ke media sosial lebih mudah. Jaringan nirkabel juga mempunyai kekurangan, yaitu kecepatan mentransfer file dan sharing lebih lambat daripada jaringan kabel. Yang kedua, instalasi dan pengembangannya lebih mahal. Yang ketiga, peralatannya masih tinggi harganya. Yang keempat, kekuatan sinyal sangat tergantung pada faktor cuaca. Yang terakhir, informasi kurang aman dan mudah dihack. Cukup sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.